ekonomi. Jadi memang ada beberapa pandangan dalam uh, uh, ilmu ekonomi kelembagaan ini. Ada namanya ilmu ekonomi kelembagaan atau all institutional economics. Jadi dia masih pandangan-pandangan mengenai kelembagaan dari sudut pandang yang lama gitu kan ya. Kemudian dia berkembang menjadi neoclassical economics, ekonomi klasik ya, yang kita ketahui yang seperti biasa ada di materi sejarah, ada di materi pengantar ekonomi dan sebagainya. Kemudian ada juga perkembangan selanjutnya itu new institutional economics atau NIE, ekonomi kelembagaan baru. Jadi ketika kita bahas tentang ekonomi kelembagaan, memang ada 3 pandangan, ada 3 perdebatan yang berlangsung gitu kan. Nah, kenapa sih muncul kemudian terkait dengan ekonomi kelembagaan ini? Memang dia berawal dari adanya pemberian hadiah atau Nobel terkait dengan berbagai penelitian. Misalnya penelitian dengan judul Nature of the Firm yang ditulis oleh Poise, kemudian The Problem of Social Cost, ternyata ada masalah dalam social cost, biaya sosial. Selama ini kan untuk mengembangkan sebuah perusahaan, mengembangkan sebuah negara, itu tidak memperhatikan tentang social cost-nya, biaya sosialnya. Nah, kemudian ada juga penelitian-penelitian yang dibuat oleh Douglas tentang institutional dan komitmen. Jadi dia membahas bagaimana kelembagaan itu dan institusionalnya. Nah, inilah yang menjadi dasar-dasar awal munculnya ekonomi kelembagaan itu. Kemudian di sini juga ekonomi kelembagaan itu berawal dari beberapa penelitian yang dianggap luar biasa terkait dengan tata kelola ekonomi, kemudian terkait dengan economic governance. Jadi bagaimana pemerintah itu mengendalikan ekonomi, kemudian bagaimana tata kelola dalam pemerintahannya, bagaimana tata kelola dalam economic governance-nya tadi. Nah, beberapa penelitian ini mendapat hadiah Nobel, kemudian itu merubah pandangan gitu. Merubah pandangan, oh ternyata sudut pandang ekonomi itu tidak hanya sebatas pada konsumsi, investasi, government expenditure, dan net export import. Ternyata ada hal-hal lain yang mempengaruhi dari ekonomi itu, dari pendapatan nasional itu bisa berubah. Gitu. Nah, ini ada 3 perdebatan antara mainstream dan non-mainstream. Ada all institutional economics atau OIE, itu ilmu ekonomi kelembagaan lama. Apa sih ciri-cirinya gitu kan ya? Dalam OIE ini dia bahas apa gitu kan. Kemudian ada juga pandangan yang lain terkait dengan neoclassical economics. Neoclassical economic ini atau disebut dengan NCE. Kemudian ada lagi ekonomi kelembagaan baru atau new institutional economics. Seperti itu. Nah, teori yang all tadi ya, all institutional economic itu memang dia tidak memiliki dasar atau tidak memiliki tidak terlalu terkait dengan ekonomi klasik ataupun neoklasik. Dia di sini dalam OIE ini memandang bahwa lembaga secara fisik itu didorong oleh perilaku-perilaku gitu. Dia sudah melihat kelembagaan, tapi kelembagaan yang dia bahas baru kelembagaan yang bergerak karena adanya dorongan dari perilaku-perilaku ekonomi, perilaku-perilaku tindakan perilaku ekonomi tersebut yang berlaku secara umum gitu. Jadi di dalam institutional economy ini belum ada aturan-aturan. Jadi nanti ini akan berbeda dengan yang kemudian muncul pada NIE, New Institutional Economy. Kalau dalam pandangan yang ini sudah mulai muncul. Tadi kan hanya bergerak karena adanya dorongan dari perilaku ekonominya, dari para pelaku ekonomi. Kalau dalam NIE ini dia sudah berubah, di sana sudah muncul apa? Sudah muncul aturan-aturan kelembagaan, ada norma-norma kelembagaannya di sana. Kemudian ada aturan-aturan, adanya kesepakatan, adanya kontrak kerja dan sebagainya. Itu muncul di New Institutional Economy.
Jadi kelembagaan baru, pandangan kelembagaan baru ini dia lebih spesifik gitu. Di banyak hal-hal yang dibahasnya terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan norma-norma dan sebagainya. Coba kita lihat terkait dengan nah ini yang pemberian Nobel tadi muncul karena adanya pemberian Nobel. Nanti silahkan adik-adik cari jurnal-jurnal ini gitu. Apa sih yang dibahas dalam the nature of the firm? Apa sih yang dibahas dalam economic government? Jadi ketika kita bahas ekonomi itu tidak seperti ekonomi zaman dulu gitu. Ekonomi zaman dulu itu hanya membahas tentang statistik, hanya membahas tentang konsumsi, investasi, ekspor, impor, tapi sekarang sudah jauh lebih luas. Dia mencoba menggabungkan, menjembatani antara ilmu ekonomi dengan ilmu sosial lainnya. Kalau kita bahas norm, kalau kita bahas norma-norma, aturan-aturan, mungkin lebih banyak teori yang akan muncul dari teori-teori sosial, ya kan? Dari sosiologi, gitu ya. Kalau kita bahas tentang norm, oh ternyata dalam keilmuan ekonomi ini, dalam perkembangannya, ekonomi kelembagaan ini, itu dibahas. Jadi ketika kita mau bahas bagaimana keputusan seseorang, misalnya terkait ketenaga kerjaan ya, bagaimana sih keputusan seseorang ketika dia memilih sebuah pekerjaan, itu tidak hanya sebatas kesesuaian antara permintaan dan penawaran gitu. Tidak hanya terkait dengan harga atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi ada norm di situ. Orang mau nggak kalau misalnya ditawarkan pekerjaan menjadi tukang sapu jalan? Norm di situ nilai-nilai, ada nilai-nilainya, ada kemudian perilaku gitu kan ya. Nah, oh ternyata itu bisa dikaji dalam sisi ekonomi gitu. Jadi tidak hanya sebatas seseorang akan bekerja ketika ketemu antara permintaan dan penawaran pekerja di pasar tenaga kerja. Tidak hanya sebatas itu. Jadi penelitian ekonomi kelembagaan ini dia menggabungkan antara ilmu teori-teori ekonomi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, khususnya terkait dengan institusional. Apakah ahli-ahli dalam ekonomi ini juga berarti mereka ahli dalam ilmu sosial gitu ya? Ya berarti mereka mencoba mereka mencoba melihat satu sisi ekonomi ini dan sisi yang lain gitu. Kenapa sih selama ini suatu negara tidak berkembang padahal penduduknya banyak? Berarti kan sumber daya tuh labor ya. Kenapa sih dia tidak bisa berkembang padahal investasinya tinggi gitu kan? Padahal konsumsi masyarakatnya tinggi. Oh ternyata ada masalah gitu. Oh ternyata masalah yang tidak bisa terbaca, tidak bisa dibahas dalam hal-hal yang seperti itu ternyata muncul dengan ilmuwan ekonomi kelembagaan. Jadi memang perkembangannya institusional ekonomi ini adalah sebuah kajian yang saat ini menjadi kajian yang sangat menarik. Jadi kalau adik-adik mau melakukan penelitian, coba geser penelitiannya dalam ekonomi kelembagaan. Bagaimana pemerintah desa itu melakukan perencanaan pembangunan misalnya ya. Kan ada adik-adik ini yang dalam jurusan konsentrasinya itu regional misalnya. Nah, dalam perencanaan pembangunan tersebut ternyata ada peran dari kelembagaan. Oh, kira-kira kalau kita melihat hal ini bisa nggak kita pakai prinsipnya economic governance? Bisa nggak kita menggunakan prinsip-prinsip kelembagaan dalam melihat pandangan tersebut? Nah, banyak sudah penelitian yang dilakukan. Ada beberapa penelitian kalau adik-adik ketik aja ya, jarinya digunakan ketiga ekonomi kelembagaan dalam perencanaan pembangunan. Banyak sekali tulisan, banyak sekali penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Misalnya ekonomi kelembagaan dalam pengambilan keputusan ketenaga kerjaan misalnya. Banyak hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan ekonomi kelembagaan. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, lakukan penelitiannya yang up to date gitu. Yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jangan ngikutin apa yang sudah ada saja, tapi coba di-mix dengan kondisi saat ini. Oh ternyata nggak bisa kita bahas sebuah sistem perekonomian tanpa kita melihat tentang
institusionalnya, tanpa kita melihat bagaimana kelembagaannya. Nah, ini yang mau dicoba digali dengan ahli-ahli ekonom dalam paradigma old institutional economy maupun dalam new institutional economic-nya, NIE ataupun OIE-nya. Nah, ini pertanyaan lebih besar adalah mengapa faktor tersebut belum bisa menjawab mengapa sebagian negara tidak makmur dan sebagian negara lainnya makmur. Ternyata ada faktor lain yang menyebabkan kesenjangan antara negara meskipun memiliki faktor ekonomi. Ini yang catatan paling penting yang dikemukakan oleh para ahli institutional economy. Jadi pada awal-awal Veblen ini, pertanyaan pertama yang ingin diungkapkan oleh Veblen, ahli dalam paradigma old institutional economics, adalah kenapa? Padahal faktor ekonominya sama. Kenapa satu berhasil dan lainnya tidak berhasil? Kenapa satu negara makmur dan negara lainnya tidak makmur? Oh, ternyata ada faktor lain, ada humanitisnya di situ, humannya yang dilihat, kelembagaan institusionalnya yang dilihat. Nah, ini yang membahas tentang pendekatan ekonomi kelembagaan paradigma lamanya. Ini lahir dari kritikan si Veblen tadi, Thorsten Veblen, bahwa dasar-dasar ekonomi klasik, seni klasik dianggapnya lemah. Jadi apa yang dilihat dalam ekonomi klasik dan neoklasik, bahwa tidak boleh ada campur tangan pemerintah, bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan adanya invisible hand, semuanya akan memaksimalkan utilitasnya, semuanya akan memaksimalkan profitnya, sehingga ketemulah di titik yang sama-sama menguntungkan keduanya. Nah, ternyata ini tidak berhasil gitu. Nah, si Thorsten Veblen ini mengkritik bahwa klasik dan neoklasik itu sangat lemah dalam dunia nyata, dalam kondisi yang sebenarnya. Karena asumsi-asumsi yang ada di klasik dan neoklasik kan semuanya akan berjalan kalau misalnya tidak ada campuran pemerintah. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Di sini Veblen bilang bahwa motif ekonomi melatar belakangi setiap kegiatan. Setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. Kan atas perhitungan rasional untung ruginya. Artinya ketika kita menggarisbawahi rasional itu apa? Afriani, rasional itu apa, Afriani? Masuk akal, Bu. Apakah semua orang bisa berpikir secara rasional? Pertanyaannya. Untuk menjadi rasional berarti dia harus punya informasi yang pertama kan. Untuk dia bisa berpikir rasional, dia harus punya kemampuan untuk menganalisis informasi sehingga yang diputuskannya adalah keputusan yang rasional. Pertanyaannya adalah apakah semua orang dalam melakukan tindakan ekonomi dia rasional? Rasional atau tidak? Bisa terpenuhi nggak unsur rasionalnya? Nah, itu yang diperhatikan oleh si Veblen ini. Kemudian yang kedua, dalam setiap proses ekonomi itu adanya kepentingan diri sendiri atau self-interest. Jadi ketika kita melakukan sebuah keputusan berdasarkan kepentingan kita sendiri, maka akan sulit ketemunya untuk kepentingan bersamanya gitu ya. Semua mengedepankan kepentingan individu masing-masing. Kemudian yang diperhatikan lagi dalam institutional economy ini adalah bagaimana persaingan akan meningkatkan efisiensi. Gitu. Kalau kita mau efisien, maka harus ada persaingan. Nah, masalahnya adalah apakah pasti di setiap kegiatan ekonomi tersebut ada persaingan. Kemudian ada private property. Private property right, kepemilikan terhadap barang gitu ya, ada kepemilikannya merupakan sebuah keharusan katanya. Kemudian teori ekonomi klasik mengabaikan faktor-faktor sejarah sosial dan kelembagaan dalam bangun struktur ekonomi. Jadi si Veblen ini dia bilang nggak mungkin gitu. Teori klasik, neoklasik itu nggak bisa membangun sebuah perekonomian karena ada hal yang dia abaikan. Ada hal-hal, ada bagian-bagian yang tidak dilihat dari klasik dan
Neoklasik apa? Itu terkait dengan faktor-faktor sejarah, sosial, kelembagaan, gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pandangan Veblen tadi. Nah, Veblen tadi bilang bahwa terkait dengan rasionalitas, bahwa manusia itu bukan hanya makhluk rasional, tapi emosional. Ketika dia membuat sebuah keputusan yang dia buat itu bukan berdasarkan rasionalnya tadi, bukan berdasarkan pikiran logisnya tadi. Pikiran logis kan berdasarkan penilaian, berdasarkan analisis, berdasarkan informasi dan sebagainya. Tapi manusia juga punya emosional kan, punya perasaan, punya selera, punya nilai. Jadi klasikal ini kurang tepat katanya kita. Kemudian adanya selera, perasaan tadi, kecenderungan gitu ya, sehingga transaksi ekonomi juga bergeser ke arah sana. Kemudian ada pilihan-pilihan ekonomi yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan teknologi. Kemudian si Veblen bilang bahwa dunia ekonomi tidak dapat lepas, bahkan dipengaruhi oleh faktor sejarah, faktor sosial, dan faktor kelembagaan. Kemudian perkembangan ekonomi dikondisikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh keadaan sosial. Jadi ekonomi itu tidak serta-merta dia berdiri sendiri, tapi ada faktor sejarah yang mempengaruhi. Kenapa sih orang tetap membeli tanjak misalnya gitu ya? Kenapa sih? Oh, karena di sana ada histori sejarahnya di situ. Kemudian kenapa sih orang masih menggunakan namanya menggunakan lampu apa itu namanya, lampu bambu gitu ya. Lampu bambu, oh karena ada historinya, mungkin ada kenangan sejarahnya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dianggap si Veblen ini tidak dilihat dalam ekonomi gitu. Klasikal dan neoklasikal tidak lihat itu gitu. Sedangkan Veblen ini menjelaskan bahwa itu penting gitu. Terus tentang sejarah, kelembagaan, bagaimana seseorang itu menentukan sebuah keputusan karena hal-hal lainnya gitu. Karena manusia itu bukan semuanya makhluk rasional. Kalau semuanya rasional, berarti kan semuanya pintar gitu ya. Semua mampu mengambil keputusan terbaik gitu kan. Tapi kan enggak, kondisinya tidak seperti itu. Ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Walaupun mungkin sama, informasi yang dia dapat sama, tapi tentang emosionalnya tentu berbeda. Tentang perasaan, tentang rasa, selera, dia suka merah atau hijau gitu kan juga berbeda. Gitu. Hal-hal ini yang dianggap Veblen itu perlu diperhatikan. Nah, ini Veblen jelaskan bahwa pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Ada contohnya nggak bagaimana keadaan dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat? Misalnya nih, kenapa orang Bangkinang misalnya ya lebih suka makan ikan sungai daripada ikan laut? Bukan karena harganya yang terlalu mahal, bukan karena jumlahnya yang terlalu sedikit sehingga tidak bisa dikonsumsi gitu. Kenapa? Nah, ternyata si Veblen ini lihat ada pengaruh keadaan dan lingkungan. Keadaannya apa? Oh, ternyata memang wilayah Bangkinang itu berada jauh dari laut. Lingkungan, keadaan, kondisinya. Nah, ini yang diperhatikan dalam Veblen. Kalau misalnya dalam teori klasikal dan neoklasikal, kenapa masyarakat tidak memilih mungkin konsumsi terhadap ikan yang rendah? Karena mungkin harganya terlalu mahal, gitu ya. Permintaan dan penawarannya tidak cocok, gitu kan ya, kalau dalam teori klasikal dan neoklasikalnya. Tapi kalau dalam teorinya si Veblen ini ada hal lain yang harus dilihat. Nah, ini yang muncul dalam institutional ekonomi, dalam paradigma kelembagaan lama. Jadi si Veblen bilang bahwa ada pengaruh keadaan dan lingkungan gitu. Apa contoh lainnya? Rizka, apa kira-kira contoh lainnya, Rizka? Ada pengaruh keadaan dan lingkungan terhadap tingkah laku ekonomi. Rizka masih hadir atau sudah pergi kondangan? Iya, Bu. Saya kira udah pergi kondangan.
hari Sabtu soalnya. Apa contoh lainnya, Rizka? Ada pengaruh keadaan, ada pengaruh lingkungan mungkin terhadap tingkah laku ekonomi seseorang. Selain contoh yang saya jelaskan tadi. Ayo Rizka, apa contohnya Rizka? Rizka konsentrasinya apa? Konsentrasi industri, Bu. Industri. Nah, terus seminarnya tentang apa? Mau mengangkatkan tentang apa? Iya, Bu. Udah mulai nyusun proposal? Belum dapat, Bu, judulnya. Dapat. Belum kebayang mau ngapain. Rizka tinggal di mana? Di Rohil, Bu. Rohil. Ini kameranya off ya? Oh ya. Iya, Bu. Udah on. Nah, Rohil itu kan banyak laut ya. Banyak laut, ada laut ya. Banyak produksi ikan kan ya. Di mana, Bu? Rohil itu dengan laut ya? Enggak, Bu. Rohil sawit, Bu. Oh, Rohil sawit. Iya, Bu. Nah, di situ keputusan perilaku ekonomi masyarakatnya ada yang dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan nggak? Gimana, Bu? Ada nggak tindakan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan di sana? Ada nggak ya? Nggak lihat Bu, nggak perhatikan. Iya, Bu. Iya Bu. Jadilah mahasiswa yang peduli dengan sekitar, bukan peduli dengan kondisi tetangga ya, tapi peduli dengan lingkungan sekitar, apa yang terjadi di sekitar, apa permasalahan yang ada, paling tidak kita tahu apa kondisi masyarakatnya, bagaimana perilaku masyarakatnya, gitu kan ya, perhatikan dong. Gitu. Jadi dari kita memperhatikan tersebut nanti kita bisa dapat, oh ternyata masalahnya ini. Nanti memudahkan adik-adik untuk mengajukan penelitian gitu. Karena kan penelitian itu berangkat dari masalah. Kita nggak akan tahu masalah kalau misalnya adik-adik tidak tahu kondisi di lapangannya. Oke, kita lanjut ya. Contoh lainnya apa? Tingkah laku ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan. Contohnya, kenapa sih dengan sumber daya alam yang terpenuhi? Kalau kita bahas di merkantilisme, bahwa dia pandangannya kalau negara itu mau berhasil dia harus punya sumber daya misalnya gitu ya. Nah ternyata di Sumbar itu sumber dayanya banyak, tapi kenapa masyarakatnya lebih memilih mencari pekerjaan di luar gitu. Berarti ada sana faktor keadaan dan lingkungan. Oh ternyata Ferben bahas itu juga. Jadi ekonomi itu tidak hanya serta-merta membahas hal-hal yang faktor-faktor produksi yang lama tersebut di paradigma lama. Nah, ternyata ada nilai-nilai lain yang harus dilihat. Veblen menilai teori ekonomi klasik merupakan pemikiran atau teologi atau keilmuan yang lama karena akhir cerita telah ditentukan dari awal. Misalnya asumsi keseimbangan jangka panjang yang menurutnya tidak pernah dibuktikan tetapi telah dibuktikan walaupun ceritanya belum. Jadi dalam hal-hal teori ekonomi klasik dia bilang teori ekonomi klasik ini menggambarkan sesuatu yang berulang-ulang sama gitu karena dia sudah punya keseimbangan jangka panjang, dia sudah menentukan walaupun sebenarnya hal tersebut belum dibuat gitu. Dia tahu bahwa nanti pendapatannya akan sekian gitu, sekian tahun kemudian gitu kan ya, tanpa melihat bahwa ada faktor-faktor lain yang bisa menyimpang kondisi tersebut. Nah, kemudian ilmu ekonomi menurut Veblen ini bukan hanya mempelajari tingkat harga, alokasi sumber-sumber daya, tetapi justru mempelajari bagaimana faktor-faktor tersebut yang dianggap tetap atau given. Jadi ada sumber-sumber lain yang ternyata bisa mempengaruhi. Gitu. Dan terbatas pada harga dan alokasinya. Nah, kemudian muncullah new institutional
ekonomi. Muncullah ekonomi kelembagaan baru karena dia melihat ada beberapa kelemahan dalam ekonomi klasik maupun neoklasik. Jadi dia dalam new institutional economy ini, dalam ekonomi kelembagaan baru, dia bilang bahwa pasar dapat berjalan dengan sempurna tanpa biaya karena informasi tersebar secara merata. Konsumen tahu persis komoditi yang ingin dibelinya. Pertanyaannya adalah apakah pasar akan berjalan tanpa biaya? Padahal kan untuk mendapatkan informasi tadi perlu biaya kan? Ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi. Kemudian persaingan berjalan sempurna sehingga produsen barang dapat menekan harga sehingga lebih murah. Terus apalagi kelemahan dalam ekonomi klasikal yang dibilangnya bahwa penegakan property rights tidak perlukan biaya. Penegakan kepemilikan barang pribadi itu tidak perlu biaya, kata dalam klasikal katanya. Nah, kemudian pasar tak mampu menyelesaikan kasus common pool research. Common pool research-nya apa? Barang-barang yang barang dan jasa yang penggunaannya secara bersama-sama, tapi kalau semua orang melakukannya secara bersama, maka nilai kebermanfaatan bagi orang lain akan berkurang. Gitu. Misalnya nih, ada sungai gitu kan ya. Kita tahu semua orang bisa mengakses sungai kan. Ada sifatnya common pool research, penggunaan secara bersama-sama. Tapi ketika digunakan, maka orang lain nilainya akan berkurang. Gitu. Ketika seseorang mengedepankan kepentingannya, self interestnya, kepentingan diri sendirinya, maka dia mengambil ikan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dia pribadi. Gitu. Maka orang lain akan mendapatkan ikan yang lebih sedikit. Padahal kan mekanisme pasar tak mampu menyelesaikan hal-hal yang itu. Jadi hal-hal yang dianggap betul dalam klasikal dan neoklasikal ternyata dibilang dalam pandangan new institutional, dalam ekonomi kelembagaan baru itu tidak. Jadi dalam ekonomi kelembagaan ada paradigma kelembagaan lama dan paradigma kelembagaan yang baru. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini pandangan-pandangan new institutional economic tadi. Ya kan? Tadi dia kan mau menjelaskan bahwa teori-teori yang ada dalam klasikal dan neoklasikal itu poin yang bla 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 bahwa pasar itu sempurna, tidak ada common research dan sebagainya, itu perlu digarisbawahi. Ya, perlu diperhatikan lebih lanjut. Kenapa? Karena menurut dari pandangan new institutional economy ini, ekonomi kelembagaan baru ini, bahwa untuk bisa berjalannya sebuah pasar dibutuhkan biaya, khususnya biaya apa? Biaya terkait dengan untuk memperoleh informasi. Gitu. Karena apa? Karena informasi yang ada itu tidak asimetris gitu. Apa itu? Salah satu pihak memiliki informasi lebih, Bu. Salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih. Artinya informasi yang didapat berbeda ya. Ada yang bisa dapat informasi, ada yang tidak. Ada yang dapat informasinya banyak, ada yang sedikit gitu ya. Sehingga pasar itu tidak akan bisa berjalan sempurna karena kondisi asimetris information. Itu yang dianggap bahwa itu yang dianggap dalam kelembagaan ekonomi ini, ekonomi kelembagaan baru ini, bahwa itu penting. Gitu. Karena nggak semua orang, nggak semua hal dalam pasar sempurna, dalam pasar itu bisa asimetris information. Karena ada salah satu pihak yang tidak dapat informasi. Kemudian adanya persaingan yang tidak berjalan sempurna karena tergantung ketersediaan informasi tadi. Nah, sesuai dengan yang tadi, bahwa tidak semua orang punya informasi. Untuk mendapatkan informasi perlu biaya, gitu kan ya? Perlu biaya untuk mengurus, untuk dapat informasi. Perlu biaya untuk misalnya internet jaringan. Perlu biaya untuk membuka akses informasi. Misalnya.
Kemudian transaksi tidak bersifat costless atau zero cost. Dalam transaksi itu juga ada biaya lainnya gitu. Dalam transaksi misalnya ada biaya entertain cost gitu. Misalnya nih untuk mengokekan sebuah proyek kerjasama misalnya itu tidak hanya sebatas adanya produksi barang, adanya perencanaan dan sebagainya, tapi juga ada biaya-biaya lain. Misalnya biaya entertain cost-nya, misalnya biaya-biaya lobby, bawa diskusi, produk pengeluaran dan sebagainya. Nah, itu tidak hanya bisa dilihat dalam costless-nya. Jadi transaksi itu tidak hanya sekedar tukar-menukar, tapi ada biaya informasi yang paling sederhana. Untuk mendapatkan kita akan beli suatu barang, maka kita perlu informasi dulu tentang barang tersebut. Kemudian terkait dengan property right yang juga tidak costless. Perlu ada biaya untuk mendapatkan hak kepemilikan barang. Kemudian adanya mekanisme pasar yang tak mampu menyelesaikan yang kasus tadi, common pool research tadi. Nah, ini institutional ekonomi ini mencoba menerangkan politik, ekonomi, sejarah, kemudian ekonomi kelembagaan sosial, pemerintah hukum dalam sebuah kajian, dalam sebuah bingkai, dalam sebuah pandangan. Jadi dia mencoba menggabungkan beberapa teori, beberapa kajian untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa terselesaikan dalam kajian klasikal atau neoklasikal. Gitu. Pandangan-pandangan klasik dan pandangan neoklasik yang tidak membahas hal-hal tersebut. Nah, inilah yang dibahas dalam kajian ekonomi kelembagaan. Gitu. Hal-hal yang lebih besar karena dia menyangkut hal yang lebih banyak, menyangkut konversi, menyangkut hukum, menyangkut pemerintahan, menyangkut kebijakan, gitu ya. Tenaga kerja di Indonesia itu banyak. Kenapa daya serapnya rendah? Kenapa kita masih menggunakan tenaga kerja asing? Oh, ternyata dalam ekonomi kelembagaan itu dibahas. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti apa, gitu ya. Nah, hal ini yang bisa dikaji dalam ekonomi kelembagaan. Hal-hal seperti ini yang bisa diterima dalam sudut pandang ekonomi kelembagaan yang baru, ini institutional ekonomi. Sampai di sini paham perbedaannya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Paham ya? Antara paradigma kelembagaan yang lama dengan paradigma kelembagaan yang baru, kemudian antara ekonomi kelembagaan dengan ekonomi klasikal dan neoklasikal. Itu berbeda. Sebenarnya kalau kita membahas sesuatu teori akan menarik kalau kita tarik contoh-contoh kasus, contoh-contoh penelitian yang ada. Jadi nanti setelah ini silakan adik-adik dicari terkait dengan ekonomi kelembagaan. Jadi jangan terkungkung ekonomi itu hanya sebatas harga, hanya sebatas pasar, hanya sebatas konsumsi, investasi, tidak hanya seperti itu. Ekonomi sekarang sudah berkembang melihat hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih complicated. Jadi teori New Institutional Economy ini hadir karena mampu memodifikasi, mampu mengubah, mampu mengembangkan dan membuka black box kotak hitam yang selama ini tidak terlihat dalam teori-teori sebelumnya. Kotak hitam gitu, black box-nya. Dari lemahnya aplikasi penggunaan teori neoclassical economics dalam memecahkan persoalan ekonomi dalam dunia nyata. Ini teori-teori klasikal, neoklasikal yang tidak membahas kajian code yang ada di dalam black box ini. Nah, NIE inilah hadir gitu. Hadir untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dibaca oleh neoklasikal. Tapi bukan berarti neoklasikal ini tidak bagus. Itu beda ya. Jadi apa yang tidak bisa dilihat dari kacamata neoklasikal, ekonomi klasik, neoklasik itu kemudian dibahas dengan ekonomi kelembagaan.
Bukan berarti teori klasik dan teori neoklasik, teori yang sudah ada sebelumnya tidak bagus. Dia bagus, tapi untuk memecahkan yang tidak terpecahkan di sana, muncullah teori ekonomi kelembagaan, New Institutional Economy. NIE ini menggambarkan adanya ketidaksempurnaan informasi, adanya biaya transaksi, jadi perlu dilihat dari sudut pandang yang lain. Setiap pelaku ekonomi tidak dapat bebas keluar masuk pasar karena tidak semua pelakunya memiliki informasi yang sama. Gitu. Oh ternyata kebutuhan cabai kering itu tinggi. Gitu. Tapi kenapa kita masih tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk dalam negeri misalnya. Oh ternyata tidak semua produsen cabai itu tahu bahwa cabai kering itu sangat dibutuhkan, bahwa kebutuhan akan cabai kering itu masih belum terpenuhi gitu. Gimana orang tuh mau masuk karena dia tidak tahu bahwa ada informasi bahwa ada peluang yang besar gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dibahas dalam New Institutional Economy. Bahwa informasi yang tidak sempurna tersebut tidak semuanya dapat informasi, asymmetric information. Untuk dapat informasi perlu ada biaya gitu kan ya. Perlu ada cost, kemudian adanya transaksi cost gitu. Informasi yang tidak sempurna tersebut membutuhkan adanya konsekuensi transaksi, transaction cost-nya, biaya transaksi. Kemudian semakin tinggi informasinya, semakin tidak sempurna informasinya, maka semakin tinggi biaya transaksi yang dibutuhkan. Tidak ada usaha-usaha untuk meminimalkan transaksi. Jadi setiap transaksi itu tidak hanya serta-merta harga pembeli dan harga penjualnya cocok. Untuk supaya dia cocok, kita perlu tahu dulu bahwa di sana ada pasarnya, di sana ada kebutuhannya. Nah, untuk mendapatkan informasi itu, ada hal-hal lain yang harus dilihat. Bagaimana kelembagaannya, bagaimana kelompok taninya bergerak, bagaimana kelembagaan petani cabainya, bagaimana asosiasi cabai memberikan informasi yang sama kepada seluruh petani cabai. Itu bisa diteliti dalam konsep ekonomi kelembagaan. Sampai di sini paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Afifah, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Di sini terlalu kencang atau sudah oke speednya? Karena ini weekend jadi semangatnya agak apa sedikit. Tidak naik, jadi agak kencang mungkin. Saya menjelaskan. Enggak ya? Hah? Atau perlu diturunkan? Oke ya, nah kita lanjutkan. Ini kelihatan atau enggak Williamson ya? Kelihatan? Nah, dalam tulisannya nggak kelihatan, Bu. Kurang tuh. Oke, kita naikkan. Nah, dalam masih buram, Bu. Buram. Coba dibuka dulu, Wina. Iya, Bu, tulisannya masih nggak kelihatan kalau yang pakai HP, ya, Bu. kalau pakai HP emang tidak kelihatan, harus di zoom. Di zoom di handphonenya masing-masing. Kalau pakai handphone nggak akan kelihatan. Agak di zoom sedikit kalau pakai handphone. Nah, dalam Williamson ini salah satu penyumbang Nobel ya. Penyumbang pemikiran terkait dengan New Institutional Economy, terkait dengan ekonomi kelembagaan. Nah, kalau dilihat di sini terlihat bahwa si Williamson ini dia di tahun 2000 melakukan berbagai penelitian, melakukan penelitian tentang teori-teori terkait dengan ekonomi
kelembagaan. Nah, dalam Williamson ini terlihat ada garis panah menunjukkan hubungan antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Ya, di mana level yang lebih tinggi itu menentukan kendala pada level yang di bawahnya. Kemudian ada garis panah putus-putus ya, kelihatan ya. Garis panah putus-putus kelihatan. Nah, garis panah putus-putus ini dia menunjukkan hubungan berkebalikan antara level rendah dengan level yang lebih tinggi. Dalam ekonomi kelembagaan ada beberapa level katanya. Level paling awal level 1, L1. Itu terkait dengan social teori sosial yang merupakan aturan informal. Teori sosial sebagai aturan informal yang melekat dalam masyarakat seperti agama, ada istiadat, kemudian mindset, kemudian ada konvensi dari mindsetnya tadi. Nah, di level 1 ini dia sangat dipengaruhi oleh sejarah ekonomi, kemudian ilmu pengetahuan sosial dan lainnya. Pada level 1, L1 ini perubahan terjadi sangat lambat, spontan, dan alamiah. Jadi keputusan seorang tentang ekonomi itu sangat lambat terjadi perubahan karena dia bertolak dari apa yang sudah ada selama ini, tradisi-tradisinya, dari agama, dari norma, dari adat. Kalau dari hal-hal tersebut kan perubahan sangat lambat kan karena sudah sangat terinternalisasi sangat lama. Sangat tersimpan dengan sangat lama. Kemudian kalau di L2, di level 2 itu dia terkait dengan institutional environment. Dia di sini membahas bahwa evolusi teori NIE ini new institutional development economic ini melihat pandangan kepada lingkungan kelembagaannya, institutional environment-nya gitu. Jadi pandangan yang awal tadi ekonomi kelembagaan masih membahas tentang agama, membahas tentang norm, membahas tentang tradisi gitu ya. Di ekonomi kelembagaan itu bergeser. Nah, sekarang bergeser ke institutional environment pada ekonomi, pada lingkungan kelembagaan. Gitu. Jadi di level 2 ini dia lebih menekankan kepada kepemilikan, property right-nya, kepemilikan terhadap barang dan jasa tersebut, bagaimana aturan mainnya, bagaimana aturan hukumnya, bagaimana di sana ada politik dan birokrasinya, bagaimana eksekutif, legislatif, dan hukum, kemudian dalam fungsi birokrasi dalam institutional environment-nya, dalam lingkungan kelembagaannya tadi. Di sini property right dan kontrak law tadi dianggap sebuah yang penting dalam ekonomi kelembagaan. Ibu. Jadi sesuatu ya. PPT-nya nggak nampak. Udah, Bu. Suara Ibu nggak ada, Bu. Di L1 ini dia membahas tentang bagaimana kelembagaan yang informal. Jadi evolusi perubahan dari teori new institutional environment ini, ekonomi kelembagaan baru ini, dia mulai dari level 1-nya. Level 1 masih membahas tentang kelembagaan informal. Di kelembagaan yang terbentuk itu belum ada aturan-aturannya, belum ada bentuknya, dia hanya berdasarkan kebiasaan, tradisi, norma, dan sebagainya. Sehingga kelembagaan yang ada di paradigma baru ini yang di level 1 dia masih bersifat spontanitas. Jadi karena banyaknya orang yang berperilaku sama, kemudian membentuk suatu tradisi, kemudian itu menjadi sebuah kelembagaan. Kemudian di level 2, institutional environment ini, lingkungan kelembagaan, dia sudah mulai membahas tentang aturan main formal.
Jadi dia sudah membahas tentang aturan-aturan, dia sudah membahas apa tadi lagi, legislatif, eksekutif, yudikatifnya, bagaimana property right-nya, hak kepemilikan terhadap sesuatu dari pandang politik, pandang sosialnya, kemudian bagaimana di level 2 ini dia membahas tentang hukum, gitu ya, politik, birokrasi, gitu. Jadi pandangan di level 2 dia seperti itu. Kemudian muncul lagi di L3, gitu. Di L3 di level ketiga dia menekankan pada struktur apa di level L3 itu, struktur tata kelola government-nya. Nah, di level 3 ini dia menekankan kontrak dan biaya transaksi. Jadi dalam paradigma perubahan teori ketiga, dia lebih fokus ke pembahasan kontrak, perjanjian kerja, perjanjian transaksinya, ada biaya transaksi di sana. Dia masih membahas tentang property right, tapi lebih jauh lagi dia lebih membahas ke kontraknya, ke transaksi ekonominya, bagaimana muncul di sana biaya transaksi. Nah, pada level ini biasanya dia lebih memfokuskan pada pembahasan hukum kontraknya, bagaimana perlindungan kontrak kerja dan sebagainya. Level 3, ekonomi kelembagaan ini lebih mengatur bagaimana aturan main, bagaimana struktur, bagaimana tata kelola. Nah, kemudian dia muncul di level keempat. Level keempat itu dia terkait dengan sumber daya dan kesempatan kerja. Nah, di level keempat di atas dia alokasi sumber daya dan kesempatan kerja. Nah, di level keempat ini Williamson ini bahas bahwa teori ekonomi kelembagaan baru itu dia bergeser lagi bagaimana efisiensi sumber dayanya, gitu. Bagaimana strukturnya itu bisa bagus, dia bisa berfungsi itu dengan adanya efisiensi, gitu. Nah, ini beberapa level, beberapa perubahan dari paradigma ekonomi kelembagaan tersebut. Nah, setiap level ini tentu ada banyak hal yang bisa kita kaji, gitu. Bagaimana bisa sebuah kebiasaan, misalnya di level 1, kebiasaan, tradisi, dan norma itu merubah keputusan seseorang, gitu kan ya, dalam melakukan keputusan ekonominya. Bagaimana pelaku-pelaku ekonomi itu merubah keputusannya dalam melakukan tindakan ekonomi. Oh, ternyata di sana ada pengaruh kebiasaan, ada pengaruh tradisi, ada pengaruh norma di sana. Terus kemudian kenapa tidak semua orang bisa rasional? Karena ada asimetrik informasi di sana. Kenapa ada lingkungan yang berbeda? Gitu. Oh, ternyata ada aturan main. Gitu. Nah, hal-hal yang ini yang dibahas dalam ekonomi kelembagaan baru. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Di sini, ini sama yang tadi nih. Pertanyaan lebih besar adalah ini yang di awal tadi ya. Nah, ini pandangannya yang baru lagi. Pandangannya si North. North menyebutkan bahwa kelembagaan ekonomi dibentuk oleh aturan formal, ada aturan hukum, ada kesepakatan, ada norma. Suatu lembaga ekonomi dipercaya merupakan kunci dari pembangunan ekonomi. Jadi ketika kita mau melakukan pembangunan ekonomi, maka kita harus melihat dulu lembaga ekonominya seperti apa. Struktur ekonomi, struktur birokrasi dalam pelaku ekonomi tadi seperti apa. Misalnya contoh sederhananya kita ingin melihat pembangunan ekonomi pedesaan gitu ya. Kita tidak hanya melihat sumber daya alamnya tersedia, manusia sebagai labornya ada, kemudian anggaran atau government-nya
sumber pendapatan pemerintahnya ada, tapi juga melihat bagaimana suatu lembaga yang menggerakkan ekonomi tadi gitu. Suatu lembaga ekonomi yang dipercaya. Nah, di Sinod ini bahas itu gitu. Suatu lembaga ekonomi yang dipercaya adalah kunci dari pembangunan ekonomi. Jadi ketika teman-teman mau mengangkatkan ekonomi kelembagaan desa dalam penelitian atau skripsinya, saya mau bahas yang kajian kelembagaannya dia Bu, gitu. Boleh nggak? Ini kajian fisik atau bukan? Ini kajian orang-orang sosial atau bukan? Bukan. Ini kajian kita juga. Kajian kita dari sudut pandang ekonomi kelembagaan. Gitu. Seperti yang kita jelaskan di awal kemarin kan mata kuliah ekonomi politik ya. Kenapa sih kita bahas ekonomi politik gitu kan ya? Karena memang ekonomi politik, mata kuliah ekonomi politik ini dia menjembatani, menjadi fasilitator antara ilmu-ilmu lainnya menjadi satu rangkaian gitu. Menjadi satu kesatuan ilmu sosialnya, gitu. Ilmu sosial humanioranya. Jadi tidak terpecah masing-masing untuk melihat satu fenomena, tapi sebuah fenomena dibahas secara bersama-sama dalam disiplin ilmu yang cukup banyak dalam kajian ekonomi politik. Ekonomi politik ini salah satu pembahasannya adalah ekonomi kelembagaan. Jadi dalam ekonomi kelembagaan, suatu pembangunan ekonomi itu akan berhasil kalau lembaga ekonominya itu kredibel. Kalau lembaga ekonominya bisa dipercaya. Kalau lembaga ekonominya punya peran gitu. Lembaga ekonominya tidak berperan gitu. Dimana pembangunan ekonomi itu bisa luar biasa, tapi penggeraknya enggak luar biasa. Ini yang dibahas dalam pandangannya si Douglas North ini. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menentukan biaya produksi dan biaya pertukaran atau cost of exchange. Nah, kemudian, kecil banget. Nggak kelihatan ya? Saya pisah dulu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang dibahas dalam ekonomi kelembagaan. Jadi dalam ekonomi kelembagaan ini ada berbagai konsep, ada berbagai kajian yang telah dilakukan. Misalnya dalam ekonomi kelembagaan dia melihat bounded rationality. Rasionalitas yang terbatas. Rasionalitasnya terbatas gitu. Kemudian asymmetric information, ada biaya dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian bagaimana hubungan adanya biaya dalam mendapatkan informasi yang diperlukan, asymmetric information tadi. Kemudian ada prinsipal agen teori. Prinsipal ini adalah orang-orang yang memiliki sumber daya. Agen ini adalah orang-orang yang melaksanakannya. Bagaimana hubungan antara prinsipal dan agennya tersebut. Kemudian adanya institutional change. Bagaimana perubahan kelembagaan. Jadi penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa sebuah perusahaan itu dia tidak maksimal gitu. Karena dia tidak maksimal, maka perlu adanya perubahan kelembagaannya. Dalam melakukan perubahan kelembagaan, maka harus dilihat struktur kelembagaannya seperti apa gitu. Apakah organisasinya sudah tepat gitu kan ya? Apakah perubahan kelembagaan perlu dilakukan gitu. Nah, perubahan kelembagaan ini dipengaruhi oleh ongkos, transaksi, dan transformasi organisasi. Apabila ongkos transaksi dan transformasinya tinggi, maka diperlukan perubahan. Perubahan dapat disebabkan oleh faktor eksogen dan faktor endogen seperti entrepreneurship. Jadi di sini si
Williamson ini dia bahas tentang institutional change, jadi perubahan kelembagaannya. Jadi dalam kita melihat sebuah kelembagaan, maka kelembagaan itu harus berubah. Kenapa? Karena ada transaksi cost yang terlalu besar di sana, gitu. Ada biaya yang terlalu tinggi untuk melakukan perubahan, maka harus dilakukan perubahan. Kemudian dia di sini bilang dia bisa berubah, sebuah kelembagaan itu bisa berubah dari faktor endogen dan exogen. Endogennya apa? Endogennya berarti ada entrepreneurship dari pimpinan dalam kelembagaan tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam skala yang besar Indonesia gitu ya, Indonesia sebagai sebuah lembaga kan ya. Nah, dalam kajian Williamson ini kalau kita mau merubah Indonesia, mau merubah kesejahteraan Indonesia, maka harus ada entrepreneurship dari kelembagaannya. Kalau kita ingin merubah menjadi sebuah organisasi yang bagus, maka ongkos transaksi yang besar tadi harus dirubah menjadi kelembagaan yang baru. Nah, kemudian ekonomi kelembagaan baru ini juga membahas tentang sosial kapital. Pernah bahas sosial kapital? Jadi bukan hanya kapitalnya dalam bentuk labor ya, bukan hanya orang individunya, tapi sosial kapital. Jadi punya sumber daya sosial yang bisa merubah suatu wilayah gitu. Jadi misalnya nih, kawan-kawan dari kajian regional, ternyata kenapa suatu daerah desa itu berhasil, daerah lainnya tidak berhasil, itu bukan hanya karena sumber daya, tapi ada di sana social capital. Ada sumber daya sosialnya, ada keterkaitannya, ada komunitas di sana. Misalnya dulu yang paling booming waktu itu ada social capital dalam kelompok koperasi tani di Sumatera Barat. Jadi dia membentuk koperasi tani, dia bisa mengelola dan berkembang menjadi sekian triliun, sekian atau sekian miliar, saya lupa pastinya. Kenapa di sana bisa berhasil? Bukan karena entrepreneurship, bukan karena sumber daya koperasinya di sana orang kaya semua, tapi karena ada di sana sosial kapital. Nah, dalam ekonomi kelembagaan, sosial kapital ini dibahas. Bagaimana sumber daya di sana secara sosial, secara komunitas dia terbentuk, dia mempengaruhi orang lain. Misalnya ada satu orang yang tidak bisa bayar cicilan koperasinya misalnya, maka orang lain tidak bisa meminjam dalam satu kelompok yang sama. Nah, sosial kapitalnya berhasil. Orang di sana membentuk kelompok tani dengan komunitas yang bagus, struktur yang bagus, itu yang menjadi modal sosial sehingga desanya tumbuh dan berkembang dengan baik. Koperasi taninya tumbuh, maka kesejahteraan desanya tumbuh. Kemudian ada property right, pemilikan. Kemudian ada hierarki atau jenjang. Kemudian ada integrasi. Kemudian ada yang bahas tentang corporate government. Dan juga profit sharing. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa dibahas dalam kajian ekonomi, khususnya ekonomi kelembagaan.